Menjadi kelas menengah di Indonesia memang tak mudah, apalagi dengan tekanan ekonomi masyarakat Indonesia di awal tahun ini semakin berat dengan kenaikan harga bahan makanan pokok. Kelas menengah dengan gaji terbatas harus menyiasati untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat dan menabung untuk masa depan. Bahkan tak sedikit yang harus berutang ataupun makan tabungan. Data 6 bulan terakhir, daya beli kelompok menengah ke bawah ini terus tergerus. Lantas, benarkah jumlah kelas menengah di Indonesia turun beralih jadi miskin? Kita akan bahas lengkapnya. Ya, rata-rata gaji bersih karyawan atau buruh di Indonesia sebulan sebagian besar habis hanya untuk membeli makanan. Menteri Keuangan era 2013 sampai dengan 2014, Hatip Basri mengungkapkan data Mandiri Spending Index atau MSI ini menunjukkan porsi pengeluaran untuk groceries atau bahan makanan ini meningkat saat ini dari 13,9% menjadi 27,4% dari total pengeluaran. Hatip ini mengatakan bahwa hukum Engel mengajarkan semakin rendah pendapatan seseorang, semakin besar porsi dari konsumsi makanan dalam total pengeluarannya. Nah, jika kita lihat berdasarkan data keadaan Angkatan Kerja di Indonesia per Agustus 2023 saja, atau ini rata-rata upah atau gaji bersih per bulan karyawan di Indonesia ini hanya sebesar Rp3.178.227. Tertinggi di Jakarta yakni sebesar Rp5.532.624, sedangkan yang terendah ini di Jawa Tengah yakni dengan gaji bersih rata-rata per bulannya adalah Rp2.321.344. Meningkatnya porsi pengeluaran untuk groceries atau bahan makanan terhadap pendapatan sebetulnya ini tak aneh. Karena inflasi bahan pangan bergejolak atau volatile food ini naik sejak Januari 2024, yakni sebesar 7,22%, ini mencapai level tertingginya pada Maret 2024, yakni sebesar 10,33%. Sebelum akhirnya memang turun pada Juni 2024 ini ke posisi 5,96%. Nah, per Mei saja level inflasi untuk bahan pangan masih bergejolak, yakni sebesar 8,14%. Jauh di atas rata-rata kenaikan gaji di Indonesia, di mana sementara mengutip dari catatan Bank Indonesia, kenaikan gaji untuk aparatur sipil negara atau ASN pada periode 2019 sampai 2024 hanya sebesar 6,5%. Sedangkan untuk kenaikan gaji sendiri untuk pegawai swasta hanya 4,9% pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Dan catatan tadi untuk ASN periode 2020 sampai 2023 ini tidak ada kenaikan gaji. Nah, kita akan lihat ke slide berikutnya. Ya, untuk kita melihat bagaimana kelompok menengah ini bisa turun kelas adalah diantaranya berdasarkan penjelasan begitu ya dari Hatip Basri dari mengutip data dari World Bank di mana dicatat bahwa pada 2018 saja ini untuk kelas menengah sendiri ada di 23%. Sementara untuk kelas menengah rentan atau AMC ini di 47%. Nah, untuk ke 2019 kelas menengah ini menjadi turun hanya 21% saja, sementara untuk AMC malah meningkat menjadi 48%. Ke tahun berikutnya yakni di tahun 2023 kelas menengah turun lagi jadi 17%, sementara AMC ini tetap meningkat nih menjadi 49%. Nah, AMC ini sisanya turun menjadi kelompok rentan yakni sebesar 23%. Nah, artinya sejak 2019 bagian dari kelas menengah ini turun kelas menjadi aspiring middle class dan AMC ini turun menjadi kelompok yang rentan yakni di 23%. Nah, mengacu data dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang dipublikasi per 1 Juli 2024 lalu hingga Maret 2024 garis kemiskinan pada Maret 2024 ini tercatat sebesar Rp582.932. Nah, dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp433.906 dan garis kemiskinan bukan makanan senilai Rp149.026. Pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,78 orang anggota rumah tangga. Sehingga besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata ini mencapai 2,78 juta per rumah tangga miskin per bulannya.
Sementara menurut Hatip Basri yang merupakan ekonom dan juga sekaligus Menteri Keuangan periode Mei 2013 hingga Oktober 2014, garis kemiskinan 2024 ini mencapai Rp550.000. Hatip juga menjelaskan mereka dengan pengeluaran 1,9 juta sampai dengan 9,3 juta rupiah per bulan masuk ke kategori kelas menengah. AMC atau kelompok kelas menengah rentan adalah kelompok pengeluaran 1,5 juta sampai 1,9 juta sampai dengan 825.000 sampai dengan 1,9 juta per bulannya. Nah, sementara untuk kategori rentan miskin adalah kelompok dengan pengeluaran 1 sampai 1,5 kali di atas garis kemiskinan atau 550.000 sampai dengan 825.000 per bulannya. Nah, lantas apa pemicu dari menurunnya kelas menengah? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, pemicunya merupakan deindustrialisasi dini yang semakin mengkhawatirkan terjadi di tanah air. Hal ini diungkapkan oleh ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Deindustrialisasi dini tersebut tercermin dari kontribusi industri manufaktur atau pengolahan terhadap produk domestik bruto atau PDB yang terus merosot selama 10 tahun terakhir. Mengutip data dari Badan Pusat Statistik, sumbangan industri manufaktur terhadap PDB masih sebesar 23,56% pada kuartal 1 2014. Namun pada kuartal 1 2024 ini justru turun menjadi 19,28% saja terhadap PDB. Efek dari deindustrialisasi itu menurut Wijayanto berpengaruh langsung ke masyarakat. Sebab industri manufaktur menjadi motor penerimaan pajak dan pencipta lapangan kerja berkualitas. Dirinya juga membuktikan deindustrialisasi dini telah membuat jumlah pekerja formal turun 10 tahun terakhir. Dari porsinya sebesar 60% menjadi hanya 30-40% saja yang menyebabkan pekerja informal otomatis membengkak. Efek lanjutan dari kondisi itu ialah rasio pajak terhadap PDB ikut merosot dari 2014 sebesar 13,7% dari PDB, kini tersisa hanya 10,21% saja. Akibatnya tak heran kelas menengah di Indonesia kini terus turun. Karena masyarakat yang memiliki pendapatan rutin dan berada di sektor pekerjaan yang berkualitas seperti memiliki jenjang karir yang jelas dan juga pendapatan bulanan rutin ini semakin minim jumlahnya. Bagi masyarakat yang masih masuk kelas menengah saja, dia katakan saat ini pendapatannya terus terhimpit, yang menyebabkan daya belinya pasti turun. Nah, selain ditekan inflasi bahan pangan, juga banyak kebijakan yang akan terus mengikis pendapatan, seperti kenaikan UKT dan juga kenaikan iuran BPJS. Nah, Wijayanto juga menyatakan bahwa sementara yang atas ini dapat insentif pajak dan yang bawah dapat bansos. Sedangkan untuk kelas menengah saja ini terhimpit. Lalu apa kata pemerintah soal menurunnya kelas menengah di tanah air? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharto Monoarfa mengakui persentase kelas menengah di Indonesia menurun. Ia berpendapat kebanyakan dari mereka beralih profesi menjadi pekerja mandiri, tetapi jumlahnya belum terdata. Kendati Suharto berpendapat bahwa penurunan itu tak drastis, Suharto mengatakan banyak kelas menengah yang beralih profesi menjadi pekerja mandiri atau self-employed. Menurut Suharto, budaya seperti itu merupakan warisan dari pola kerja work from home saat pandemi COVID-19. Ia mencontohkan ada anak muda yang memilih jadi freelancer di perusahaan asing karena pekerjaannya bisa dijalankan dari jarak jauh. Dirinya pun mengutip data Badan Pusat Statistik yang menyebut bahwa jumlah kelas menengah ini menyusut menjadi di bawah 20%. Nah, oleh karena itu pemerintah pun akan meneliti lebih lanjut terkait kemana larinya kelas menengah tersebut. Ya pemirsa, semoga pemerintah dapat lebih memperhatikan masyarakat kelas menengah dengan memberikan bantuan dan kebijakan-kebijakan yang tidak memberatkan kelas menengah tanah air yang sehari-harinya sudah terhimpit berbagai macam pengeluaran. Apalagi karena masyarakat kelas menengah merupakan potensi bagi Indonesia untuk meningkatkan skala perekonomian nasional. Kelompok ini pun terbukti menjadi motor penting pertumbuhan karena menyumbang separuh dari total konsumsi rumah tangga Indonesia.